Guru. Ya, artinya gini, Bung. Bahwa yang kita hadapi adalah orang yang memang doyan dengan sajian itu. Doyan dengan sajian itu. Andai waktu misalnya Bung Rocky mengatakan si Adungu, si Anu, Sontoloyo misalnya gitu kan. Itu dinisbatkan kepada orang yang punya jabatan lebih tinggi, kemudian dinarasikan, itu sangat lebih berbahaya. Karena menyangkut tentang negara. Nah, ini orang biasa saja. Tapi kepentingan komunikasi dengan orang yang datang itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Saya ketika ceramah misalnya dengan anak-anak, maka saya akan banyak bernyanyi. Mungkin ada yang komentar, ceramah kok nyanyi saja sih? Ketika saya ceramah di hadapan teman-teman yang kebanyakan adalah artis dangdut, saya biasa nyanyi lagu Rhoma Irama, lagu Soneta, bisa dilihat di video saya. Itu yang cocok. Tapi ada yang komentar di luar ngomong, oh itu Kiai Syarif kalau ceramah nyanyi melulu. Tidak apa, tapi kita harus siap dong, harus siap bahwa apapun yang kita tampilkan bukan hanya orang yang suka, bukan hanya orang yang menyaksikan di tempat, dan bukan orang yang punya niat baik dengan kita. Itu yang saya katakan tentang Gus Miftah. Apapun yang Anda lakukan hari ini dalam kapasitas di mana Anda sebagai salah seorang utusan khusus Presiden, maka akan berbeda dengan ketika Anda masih berada di bawah, tidak berada di kursi itu. Itu yang tidak disadari. Tetapi walaupun demikian, medan yang dihadapi harus juga dijaga. Jangan sampai, loh kok sekarang ngajinya berubah ya? Setelah jadi utusan khusus Presiden kok ngajinya kayak sambutan rapat paripurna saja? Kan jadi kecewa masyarakat juga. Padahal yang ngundang itu tahu persis seperti itu karakternya. Nah, mereka yang memang tidak hadir, hati-hati ketika menyampaikan berita. Tapi yang paling penting apa? Dalam konsep Al-Quran, ini masa saya menghadapi orang banyak ya. Ketika ada orang yang membawa informasi kepada Anda, maka yang wajib bagi Anda adalah tabayyun. Fatabayyanu. Ketika ada postingan, ketika ada berita, ketika ada warta yang cenderung menjatuhkan kehormatan seseorang, kamu tidak otomatis boleh ikut menjas dia itu benar salah, kemudian melakukan satu ucapan atau tindakan yang membuat dia tambah terhina. Tabayyun dulu, dua. Tabayun dan tasabbut, ini ayatnya satu tapi bacanya dua. Fatabayyanu fatasabbatu. Apa tabayun itu? Benarkah teks itu dia yang mengucapkannya? Benar, itu tabayun. Benarkah itu yang dilakukannya? Benar, itu tabayun. Tapi yang kedua tasabbut. Pastikan bahwa motivasi dari dia mengucapkan itu hanya satu. Tidak ada alternatif yang lain. Kalau ada alternatif yang lain, maka Anda tidak boleh putuskan dulu menyikapinya dan komentar bahwa ini A, B, C, D. Tidak boleh. Itu tasabut. Makanya kita pastikan bahwa seperti itu klarifikasi. Yang kedua, lihat motivasi. Nah, saya sangat menyesalkan banyak juga di antara kiai yang ikut berkomentar gini. Kalau kita tanya, Anda tahu nggak waktu ceramah itu kondisinya seperti apa? Anda tahu nggak rentetan kalimatnya seperti apa? Ini kan penting. Nah, apa yang kita lakukan terhadap seseorang? Saya tidak membela Gus Miftah sama sekali. Wong saya juga dalam beberapa hal berbeda dengan beliau. Dan biasa kita kritik di hadapan teman-teman. Tapi satuan Anda dalam satu gerakan. Kebencian kepada satu kelompok orang jangan sampai membuat kita tidak adil menyikapinya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencianmu kepada sekelompok orang membuat kamu tidak adil menilainya. Tidak boleh. Makanya di ayat tadi, iyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Jika kamu bersaksi tentang seseorang, adillah. Kalau dia kaya, jangan kamu terpengaruh, takut gak kebagian kekayaannya. Kalau dia besar, jangan kamu silau dengan besarnya. Au faqiran, atau dia kecil atau dia miskin, kamu tidak perlu kasihani dia. Kalau memang dia salah-salahkan, kalau benar ya benarkan. Saya dalam beberapa hal memang berbeda dengan Gus Miftah, tapi dalam hal ini saya melihat dia melakukan yang benar, tetapi bisa jadi karena di saat yang mungkin tidak disadari ada sesuatu di situ, dan ada di antara manusia yang memang sedang menunggu momen-momen ini. Sekecil apapun, kalau bisa digoreng, tukang gorengan pasti dia akan beli itu tempenya. Kira itu. Mobil 12.000. Dapatkan 2 kali flash sale mobil 12.000 dengan SP Later di Shopee. 12 Desember jam 12 tengah malam dan 12 siang WIB. 2 kali flash sale mobil 12.000 dengan SP Later 12 Desember.
Terus bagaimana pendapat Kiai tentang dia pakai nama Gus Miftah? Dan banyak juga yang kritik bahwa Gus itu anak Kiai di pesantren, dia dipanggil Gus. Sementara dia ternyata bukan anak seorang Kiai, anak orang-orang biasalah. Dan kemudian juga keluarganya pun membantah bahwa keturunannya sampai ke Raja Brawijaya, ke Basari segala macam. Gimana pendapatnya? Gelar doktor menurut asalnya hanya diberikan kepada mereka yang kuliah S3, tapi ada honoris causa. Gelar Gus, saya berpendapat bahwa gelar-gelar itu bid'ah sebenarnya. Bid'ah. Tidak ada di agama. Gelar Gus, gelar Habib, gelar apa tidak ada di agama. Ini penting saya sampaikan, dan kita siap diskusi pertahankan ini. Tapi itu As-Sayyid, Al-Habib itu dikemukakan oleh umat sebagai sebuah penghargaan. Orang yang pintar, orang soleh digelari dengan Al-Habib, dengan As-Sayyid, itu penghargaan. Pun doktor. Apa sih ruginya seseorang ketika dipanggil Gus oleh seseorang? Gus Miftah tidak pernah panggil dirinya Gus. Tapi orang-orang yang melihat pekerjaan beliau mau merawat orang-orang yang dianggap hina oleh orang lain, kemudian beliau turun, kemudian berdakwah, menyampaikan dakwahnya diterima, lalu orang panggil Gus. Barangkali kenapa orang panggil Gus, karena belum, kalau kiai kan harus sepuh gitu ya, ini harus sepuh kiai itu, maka panggil Gus, anak kiai. Bisa jadi Gus Miftah itu katanya bukan anak kiai. Jangan hina orang lain, itu penghinaan betul. Anda yang anak kiai juga belum tentu bisa ngaji seperti dia. Apa repotnya sekarang kita? Misalnya saya juga dapat honoris causa dari orang Batak kan. Saya orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Jawa juga. Tapi aku ketemu si Mama di Medan, di Danau Toba. Tahu sekarang jadi anakku ya. Saya punya gelar sekarang Naibaho. Padahal saya bukan orang Batak. Marga Naibaho. Kenapa orang tidak mengatakan kamu udah boleh? Ini penghargaan, ini pengakuan. Gus seperti itu, anak-anak kecil di Jawa itu Gus panggilannya kok. Biasa saja. Tapi kalau misalnya Gus Miftah mengatakan nasabku ini, kalau Anda merasa bahwa dia bukan turunan kiai atau tidak ada hubungan dengan Ki Hasan Bestari atau Brawijaya, ayo kita diskusi. Ketemu, kita bicara, tunjukkan. Walaupun saya termasuk orang yang tidak suka dengan itu sebutan silsilah, tidak ada urusan bagi saya. Karena orang punya silsilah turunan siapapun, kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini, itu apa? Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita. Dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Tapi kalau itu penghargaan, maafi muskilah sekarang. Jadi nanti kalau masalah gelar Gus itu ini ya, kita ketemu, kita ngobrol, tanya beliau dari mana. Misalnya ada silsilah yang ini ternyata silsilahnya bohong. Bukan cuma Gus Miftah, Habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Iya dah. Sekarang dipersoalkan, dibahas oleh beberapa orang. Tapi saya tidak mau itu turun di jalanan. Ayo kita bedah masalah ini, maka kami dengan teman-teman daripada suka mengadakan seminar nasional di UIN. Kita undang semuanya, kita coba kaji secara ilmiah. Jangan kita biarkan bola itu terus bergulir sehingga para penonton ikut tendang bola atau penonton turun lapangannya akan juruan malang akibatnya itu. Karena kita membiarkan ada penonton turun ke lapangan sementara polisi tidak siap, korbannya banyak. Mari kita kaji secara ilmiah. Kalaupun beliau memang bukan Gus dalam pengertian yang kita pahami selama ini, maka tidak perlu juga kita rendahkan. Pinter ya pinter, apapun dia. Bahkan kiai juga di Jawa tidak semuanya ulama kan. Kiai Slamet juga kerbau itu di Solo. Kiai Calonarang juga keris itu biasa saja. Jadi saya kira jangan beliau kemudian disebut dia bukan Gus, dia Gus palsu. Anda telah menghina orang. Memang Gus itu gelar dari Allah atau bukan? Biasa saja, normal saja. Saya kira begitu. Baik, Kiai.